NATO, aliansi militer terbesar di dunia, kini berada di ujung tanduk. Their statesmen had met cordially at Yalta. Dibentuk pada 1949 untuk menghadapi ancaman Uni Soviet, NATO telah berkembang menjadi simbol kekuatan dan solidaritas Barat. Namun, di usia ke-75, aliansi ini menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutannya, mulai dari perpecahan internal, ketergantungan pada Amerika Serikat, hingga kebijakan yang semakin tidak relevan di dunia modern. Russia ignored the protest. Transformasi NATO dari aliansi defensif menjadi kekuatan agresif memicu berbagai kritik, terutama dalam menghadapi konflik Ukraina-Rusia. Ketika Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 2022, NATO dengan cepat memperkuat dukungan militernya terhadap Ukraina. Pasokan senjata besar-besaran dan sanksi ekonomi terhadap Rusia menjadi strategi utama aliansi ini. Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan efek samping yang merugikan negara-negara anggota, terutama di Eropa. Sanksi terhadap Rusia yang awalnya bertujuan untuk melemahkan perekonomian Moskow berbalik menjadi senjata makan tuan. Ketergantungan Eropa pada energi Rusia menyebabkan krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Jerman, salah satu negara dengan ekonomi terkuat di NATO, harga energi melonjak tajam. Industri otomotif yang menjadi tulang punggung perekonomian Jerman terpaksa mengurangi produksi akibat tingginya biaya operasional. Inflasi meningkat dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah mereka. Slovakia, negara kecil di Eropa Tengah, menjadi salah satu contoh bagaimana dampak kebijakan NATO merusak stabilitas nasional. Ukraina, yang menjadi jalur transit utama gas Rusia ke Eropa, memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian transit gas yang berakhir pada akhir 2024. Keputusan ini menempatkan Slovakia dalam situasi sulit dengan ancaman langsung terhadap pasokan energi yang vital bagi perekonomiannya. Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, mengambil langkah yang kontroversial. Pada 22 Desember 2024, ia melakukan kunjungan resmi ke Moskow untuk bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memastikan pasokan gas Rusia tetap mengalir ke Slovakia. Namun, langkah ini memicu protes besar-besaran di Bratislava. Ratusan warga turun ke jalan, membawa spanduk yang menyebut Fico sebagai pengkhianat nilai-nilai NATO. Meski mendapat tekanan dari dalam negeri dan sekutu NATO, Fico membela keputusannya. Rakyat Slovakia tidak bisa terus menjadi korban dari konflik yang bukan milik kami, ujarnya dalam sebuah wawancara. Baginya, kepentingan energi dan stabilitas ekonomi negaranya lebih penting daripada mengikuti tekanan politik aliansi. Langkah ini mencerminkan bagaimana negara-negara kecil di NATO mulai memprioritaskan kepentingan nasional mereka di atas solidaritas aliansi. Hungaria, di bawah kepemimpinan Viktor Orban, menunjukkan sikap serupa. Orban, yang dikenal dekat dengan Rusia, terus menentang kebijakan NATO yang dianggap terlalu agresif terhadap Moskow. Ia percaya bahwa solusi konflik Ukraina-Rusia hanya bisa dicapai melalui dialog, bukan dengan memperpanjang eskalasi militer. Sikap ini menunjukkan perpecahan yang semakin dalam di antara negara-negara anggota NATO. Namun, tantangan yang dihadapi NATO tidak hanya berasal dari perpecahan internal. Amerika Serikat, sebagai kekuatan utama dalam aliansi ini, memainkan peran yang kontroversial. Selama beberapa dekade, Amerika telah memanfaatkan NATO sebagai pasar utama bagi industri senjatanya. Standar interoperabilitas NATO yang mengharuskan negara anggotanya menggunakan persenjataan tertentu secara tidak langsung memaksa mereka membeli produk dari perusahaan-perusahaan Amerika seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Northrop Grumman. Lockheed Martin, salah satu kontraktor pertahanan terbesar di dunia, mendapat keuntungan besar dari standar ini. Produk andalannya seperti jet tempur F-35, sistem pertahanan udara THAAD, hingga misil canggih menjadi tulang punggung NATO. Penjualan senjata dari Amerika ke negara-negara NATO terus meningkat, dengan nilai transaksi mencapai $120 miliar AS hanya dalam 2 tahun terakhir.
Namun, harga yang harus dibayar oleh negara-negara NATO sangat tinggi. Jet tempur F-35 misalnya dihargai ratusan juta dolar per unit dengan biaya perawatan yang sangat mahal. Ketergantungan pada persenjataan Amerika ini tidak hanya membebani anggaran negara-negara anggota, tetapi juga menghambat pengembangan industri pertahanan lokal mereka. Prancis dan Jerman yang selama ini mendorong kemandirian strategis Eropa seringkali menemukan hambatan dalam menghadapi dominasi senjata Amerika di NATO. Kritik terhadap kebijakan ini semakin menguat, terutama di tengah meningkatnya peran NATO dalam konflik Ukraina-Rusia. Alih-alih menciptakan stabilitas, kebijakan NATO justru memicu ketegangan regional yang lebih besar. Rusia, yang merasa terancam oleh ekspansi NATO, meningkatkan eskalasi militernya, termasuk menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir. Di sisi lain, terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS pada 2024 membawa tantangan baru bagi NATO. Selama masa jabatannya sebelumnya, Trump menunjukkan sedikit minat pada NATO, bahkan menyebut aliansi ini sebagai beban bagi Amerika. Jika dukungan Amerika terhadap NATO semakin berkurang, organisasi ini akan kehilangan salah satu pilar utamanya. Philip Spon O'Brien, seorang analis geopolitik, memprediksi bahwa NATO berada di ambang kehancuran. Menurutnya, perpecahan internal, beban finansial yang berat, dan dominasi Amerika telah melemahkan solidaritas aliansi ini. Tahun 2025 bisa menjadi momen penentu. Apakah NATO masih relevan di dunia modern atau justru menjadi simbol kegagalan solidaritas Barat? Di tengah situasi ini, negara-negara Eropa menghadapi dilema. Ketergantungan pada NATO untuk keamanan membuat mereka sulit untuk lepas dari pengaruh Amerika, tetapi biaya politik dan ekonominya semakin sulit untuk diabaikan. Jika NATO gagal menemukan keseimbangan antara kepentingan kolektif dan nasional, maka prediksi kehancurannya mungkin bukan lagi sekadar spekulasi. Tahun 2025 akan menjadi saksi. Apakah NATO masih dapat bertahan di tengah tekanan yang semakin besar, atau apakah aliansi ini akan runtuh, meninggalkan dunia Barat tanpa simbol solidaritas yang telah bertahan selama lebih dari 7 dekade?